Selamat datang di Hanamed Channel. Selamat datang di Hanamed Channel. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang reklame. Tentunya kalian sudah sering sekali melihat seperti ini ya. Ini contoh reklame. Reklame adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai, secara kontinu atau secara berkesinambungan atau terus-menerus, baik melalui media gambar, teks, atau audio. Jenis-jenis reklame, yang pertama spanduk, buklet, brosur, poster, baliho, embalase, dan iklan. Mari kita simak masing-masing dari jenis-jenis reklame. Spanduk. Spanduk adalah media informasi yang biasanya berukuran besar dan membentang. Media promosi yang satu ini dipasang untuk memberikan informasi secara tidak langsung kepada pengguna jalan, sebab biasanya dipasang di beberapa tempat dan salah satunya adalah di jalan besar. Contoh spanduk. Nah, inilah contoh spanduk anak-anak. Jadi, spanduk ini menginformasikan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Tentunya kalian sering melihat ini ya. Oke. Dan spanduk ini biasanya memang terbuat dari kain yang dibentangkan dan itu banyak di pinggir-pinggir jalan dan tidak asing tentunya buat anak-anak. Baik, kita lanjut. Yang kedua, buklet. Buklet adalah sebuah buku yang digunakan sebagai media untuk menampilkan berbagai produk dan jasa suatu perusahaan. Buklet juga bisa digunakan untuk mempromosikan perusahaan yang dijalankan. Seperti yang tampak pada gambar. Jadi bentuknya buku, kemudian biasanya memang kertasnya yang bagus begitu ya, dan full color atau warna-warni begitu, berwarna bukletnya sehingga menarik, dan biasanya ini memang untuk menawarkan, bisa saja untuk menawarkan perguruan tinggi atau sekolah. Juga kalau kalian pernah ikut ayah bunda kalian untuk membeli cat begitu ya, biasanya juga ada buku yang berisi warna-warna cat sehingga akan memudahkan para pembeli atau menarik minat para pembeli untuk membeli. Begitu. Pernah kan melihat kalau misalnya beli cat itu ada buklet yang isinya warna-warna cat yang dijual dari merek tersebut gitu. Yang ketiga adalah brosur. Adalah sebuah alat untuk dapat mempromosikan barang, jasa, dan lain sebagainya, yang dimana terbuat dari sebuah kertas yang ada di dalamnya akan memiliki sejumlah informasi serta penawaran tentang jasa ataupun produk tersebut. Contoh brosur seperti ini. Berbeda dengan buklet tadi, kalau buklet bentuknya buku, tapi kalau brosur ini kertas yang biasanya dilipat begitu. Pasti anak-anak juga pernah menjumpainya. Biasanya kalau misalnya di klinik atau di rumah sakit begitu, banyak sekali ya contoh brosur yang biasanya infonya tentang kesehatan. Jadi mungkin tentang informasi cara mencegah penyakit tertentu, atau mungkin juga anak-anak pernah edaran-edaran seperti ini, banyak sekali brosur yang pernah dibagikan ke anak-anak juga tentunya. Baik, yang berikutnya adalah poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak.
Nah, contoh poster seperti berikut. Hutan rusak membuat cuaca tidak menentu. Poster ini mengimbau atau mengetuk hati kita supaya kita menjaga kelestarian hutan. Karena apa? Efek dari hutan rusak itu membuat cuaca tidak menentu. Di situ ada matahari, ada awan, begitu ya. Maksudnya jika hutan rusak, mungkin kemaraunya jadi panjang, atau yang jatahnya belum hujan sudah hujan. Jadi, dan poster ini anak-anak juga sering sekali menjumpainya. Bahkan mungkin anak-anak pernah membuat sebuah poster. Baik, berikutnya adalah baliho. Apa itu baliho? Baliho adalah sebuah media promosi yang mengandung unsur memberitakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan khalayak umum. Baliho secara umum berfungsi sebagai media penyampaian iklan kepada masyarakat luas dan sarana untuk menaikkan daya jual atau popularitas dari pengiklan, baik itu barang maupun jasa. Berikut adalah contoh dari baliho. Nah, jadi baliho ini juga sering dijumpai di pinggir jalan, sama seperti spanduk, cuma bedanya kalau spanduk tadi dari apa anak-anak? Kain ya yang dibentangkan. Nah, tapi kalau baliho ini lebih besar dan biasanya lebih tinggi dan dari rangka besi seperti itu. Jadi anak-anak akan melihatnya harus mendongak gitu ya. Jadi baliho ini memang ukurannya besar supaya bisa terlihat oleh para pengguna jalan. Misalnya jarak berapa meter sebelumnya gitu sudah terlihat. Jadi biasanya juga berisi iklan atau berisi penawaran-penawaran atau bisa saja sebuah informasi atau kampanye juga terkadang ada yang menggunakan baliho besar seperti itu. Tentu saja anak-anak pernah melihatnya bukan? Baliho ini ya. Jadi contoh ini mungkin hanya salah satu supaya anak-anak bisa lebih jelas lagi. Baik, berikutnya adalah embalase. Nah, apa itu embalase? Embalase adalah salah satu bentuk jenis reklame visual berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Kemasan suatu produk mempunyai dua fungsi, yakni sebagai pembungkus atau pelindung barang produk dan sebagai daya tarik serta pemberitahuan kepada konsumen. Nah, berikut adalah contoh embalase. Pasti anak-anak juga tidak asing, mungkin sering melihat, bahkan setiap hari melihat, tetapi tidak tahu namanya. Nah, embalase ini seperti yang dikatakan tadi ya, mempunyai dua fungsi. Jadi dia sebagai pembungkus produknya, tetapi juga sebagai daya tarik sebenarnya. Dia juga ingin memikat hati dari orang-orang untuk bisa membeli produk tersebut. Nah, jujur, siapa yang sering tergoda atau tertarik untuk membeli sebuah produk itu karena melihat kemasannya? Mungkin kemasannya lucu atau kemasannya menarik hati, kemasannya bagus, kemasannya warna-warni. Padahal mungkin kalau nanti sudah dibeli, dibuka rasanya mungkin tidak enak gitu ya. Kalau misalnya yang pembungkusnya yang menarik tadi itu adalah sebuah makanan begitu. Nah, ternyata rasanya tidak sesuai selera. Tapi tadi membeli karena tergoda oleh kemasannya yang bagus, yang menarik. Nah, jadi embalase itu yang ada di kemasan produk. Di situ ada info-info dari produk
yang ada di dalamnya. Jadi sekarang semakin jelas ya anak-anak, kalau kita menjumpai kemasan suatu produk, ya itu namanya embalase. Oke, lanjut iklan. Nah, iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan tak hanya untuk masalah komersial, tetapi juga dapat berisi ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti tidak menggunakan obat terlarang, menanam pohon, dan lain-lain. Nah, berikut contoh iklan. Nah, untuk iklan ini pasti anak-anak juga tidak asing karena banyak iklan yang wirawiri begitu ya di radio misalnya, kalau memang anak-anak masih suka mendengarkan radio, atau yang wirawiri di layar kaca atau televisi, atau kalau misalnya anak-anak yang suka pakai gawai begitu ya, yang tersambung internet, biasanya kalau sedang membuka Google atau membuka YouTube, nanti ada iklannya. Nah itu ya, iklan itu ajakan, tetapi tidak selalu bersifat komersil. Memang kebanyakan yang dijumpai anak-anak pasti yang komersial. Komersial itu maksudnya yang bersifat ingin mencari keuntungan begitu. Misalnya nih contohnya iklan Nuvo gitu ya. Nuvo itu kan ada produk untuk sabun begitu, sehingga di sini iklan ini akan mempengaruhi supaya beli begitu, supaya beli. Di sini dikatakan penuhi hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Double strength, 99% nanti kumannya mati jika memakai sabun ini. Nah, jadi akan mempengaruhi untuk beli supaya nanti kuman yang ada di tubuh saya nih 99% kumannya mati begitu. Atau mungkin iklan yang lain. Ini hanya ada salah satu contoh saja ya di sini. Tapi pada dasarnya tidak hanya yang bersifat komersial. Nah, gimana Bu yang tidak bersifat komersial? Tadi seperti dikatakan, misalnya layanan masyarakat itu kan tidak komersial. Bagaimana kita harus menghindari menebang pohon sembarangan, atau ada anjuran untuk cuci tangan pakai sabun, apalagi di era pandemi ini ya, banyak sekali layanan masyarakat yang mengingatkan untuk memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun. Nah, yang paling bisa membedakannya adalah seperti ini, misalnya sama-sama masker, tapi kalau yang satu iklannya supaya membeli masker merek tertentu, nah itu berarti yang bersifat komersial. Tetapi kalau misalnya iklannya itu menghimbau karena ini pandemi COVID-19 jangan lupa pakai masker, nah itu berarti yang bersifat non komersial. Jadi anak-anak supaya bisa membedakan mana iklan yang komersial, mana iklan yang non komersial. Oke, jadi dari uraian tadi anak-anak sudah tahu ya reklame itu apa, kemudian jenis-jenis reklame, bagaimana pengertian dari setiap jenis reklame, dan juga contoh dari setiap jenis reklame. Kiranya ini boleh menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan, dan juga anak-anak menjadi semakin paham. Bahkan nanti muncul ide kreasi dan inovasi dari anak-anak semua untuk membuat reklame. Boleh nanti memilih
dari salah satu dari jenis reklame tadi, kemudian anak-anak akan mencoba membuatnya. Yang suka video boleh dibuat dalam bentuk video. Kalau yang suka menggambar boleh dibuat dalam bentuk gambar. Jadi nanti anak-anak tugasnya adalah membuat salah satu reklame, boleh bebas memilih dari 7 jenis reklame tadi, bentuknya mau visual atau audio visual, itu terserah kreasi dari masing-masing individu. Selamat berkarya dan berkreasi anak-anak. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih.